Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, mari kita awali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan semangat. Hari ini adalah Senin 13 November 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mesti hati-hati dan bijak dalam menggali informasi di dunia maya. Maraknya peredaran hoax, berita bohong, membuat informasi yang kita dapat menjadi simpang siur. Banyak orang yang tadinya lugu, yang tadinya orang baik, namun akhirnya menjadi sesat karena belajar agama dari internet. Orang yang tadinya toleran, hidup rukun bertetangga, tiba-tiba menarik diri dari lingkup masyarakat dan tahu-tahu meninggal sekeluarga, atau menjadi fanatik dan dipenuhi dengan kebencian terhadap yang lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus telah memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Penyesatan atau penyimpangan yang dimaksud dengan sabda Yesus ini mengacu pada kekeliruan dalam menerjemahkan atau memaknai ajaran yang Yesus wartakan. Orang banyak mengikuti Yesus karena hanya terpukau dengan kata-kata dan melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus demi keuntungan mereka sendiri. Maka Yesus mengingatkan para murid dengan bersabda, "Jagailah dirimu." Sikap berjaga dan waspada terhadap segala penyesatan perlu dibuat agar kita senantiasa terfokus dan terarah pada Yesus dan ajarannya yang sejati. Ajaran macam apa? Yesus menjelaskan ajaran kasih-Nya dengan sangat indah. Ia berfirman demikian, "Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan menyesal, ampunilah dia." Meluruskan kembali yang sesat dengan menegur dan mengampuni. Inilah ajaran kasih Yesus. Bahkan secara ekstrim Yesus memberikan contoh orang yang bersalah berulang-ulang, namun menyesal. Kita tetap harus memberikan pintu maaf, pintu pengampunan kepada mereka yang bersalah namun menyesalinya. Terkadang kita menjadi pribadi yang begitu sukar untuk mempercayai dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi orang yang bersalah dan dilakukan secara berulang-ulang. Namun
Inilah perjuangan kita sebagai pengikut Kristus, yakni jangan pernah bosan untuk mengampuni dan mengasihi, sebagaimana Allah pun yang tidak pernah bosan dan berhenti untuk mengampuni dan mengasihi kita. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di akhir firman, para murid berkata kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Dan Yesus bersabda, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu." Artinya, jika kita punya iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman haruslah iman yang bertumbuh. Iman yang sebesar biji sesawi awalnya kecil, namun ketika tumbuh menjadi pohon sesawi yang rimbun, sehingga burung-burung datang untuk berlindung di dalam rimbunannya. Hati-hati dan mawas diri dengan beragam penyesatan yang marak saat ini. Mari kita persenjatai diri kita dengan iman. Imanlah yang akan menangkal kita dari bahaya penyesatan-penyesatan yang ada saat ini. Jangan bosan untuk mengampuni dan untuk mengasihi sesama. Sebab inilah yang Yesus ajarkan kepada kita para pengikutnya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.